أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Reza Zakaria. Tentunya di program kesayangan kita semua, Ramu, Ramadan Ngilmu. Tentunya untuk kalian semua, sahabat ngilmu di luar sana, program ini insya Allah mudah-mudahan menjadi program yang selalu kalian tunggu-tunggu ya. Karena memang kemarin aja udah ngelihat sendiri tuh, dari review, kemudian dari live chat yang waktu kita premiere, semuanya itu luar biasa, tanggapannya luar biasa. Dan Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah bersama Pak Ustadz yang menjadi idola nih ya, kata anak-anak Rezalian itu, aduh bahaya deh ini, bahaya ini. Anak-anak Rezalian sangat mengidolakan Ustadz kita yang satu ini, Ustadz Ahla Kembara LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz gimana Ustadz ngebaca itu komentar-komentarnya anak-anak Ustadz? Waduh. Mudah-mudahan Jadi nggak enak. Jadi nggak enak, ya Allah, jangan nggak enak Ustadz. Pokoknya mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang sangat dinanti sama kalian semua ya, sahabat ngilmu di luar sana. Tadi di awal kita sudah sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara kita, yaitu qori kita Yahya Ayas Bakhobazi yang membacakan surat Fatir ayat 32. Ya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan akan sangat berhubungan sekali dengan tema kita sore hari ini, Pak Ustadz. Tema kita yaitu tentang menggapai puasa yang utama, Pak Ustadz. Nah, itu bagaimana tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita sore hari ini. Mari kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Ahla Kembara LCMA. Silakan Ustadz. Uhayyikum bitahiyyatin islamiyah, tahiyyatin mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan ini kita pastinya menginginkan sesuatu yang terbaik. Betul ya enggak? Betul. Betul Kak Isa ya? Betul iya. Banget. Begitu juga kalau kita ingin membeli barang, atau kita ingin memiliki sesuatu, atau kita ingin mengharapkan sesuatu yang terbaik. Betul. Apalagi kalau itu sifatnya duniawi, terkadang orang pengen yang terbaik. Betul. Nah, kalau sesuatu yang sifatnya duniawi saja kita ingin yang terbaik, yang utama lah ya, yang the best gitu kan. Apalagi sesuatu yang berkaitan dengan ukhrawi kita. Dalam konteks ini adalah ibadah kita. Ya, karena ibadah itu juga mutafawitah. Ya, artinya punya jenjang, punya level, ya, punya grade gitu kan. Ada grade-nya juga. Ada grade-nya juga gitu. Baik. Dalam konteks ibadah puasa Ramadan, sahabat ilmu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumiddin, beliau menyebutkan, ya, beliau berkata dalam kitabnya, beliau menyebutkan, i'lam anna as-sauma thalathu darajatin. Ketahuilah bahwasanya puasa itu memiliki 3 tingkatan. 3 tingkatan. Baik. Ya, yang pertama, shaumul umum. Puasa umum. Puasa yang biasa. Grade-nya biasa saja. Yeah. Yang bagaimana itu? Puasa
yang hanya menahan lapar, dahaga, dan hubungan suami istri. Ya, hanya itu saja. Oke. Kemudian yang kedua, shaumul khusus, puasa khusus. Ya. Puasa khusus ini selain dia menahan makan, menahan minum, menahan hubungan suami istri, ya, menahan syahwat, dia juga menahan matanya, menahan telinganya, menahan lisannya, menahan seluruh anggota tubuhnya agar tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu shaumul khusus, puasa khusus. Baik. Yang ketiga, shaumu khususil khusus. Ini puasa yang lebih khusus lagi. Baik. Puasa yang sangat istimewa, ya. Ibaratnya ini VVIP lah. Oke, Ya, VVIP. Kalau tadi yang shaumul umum itu kelas ekonomi. Betul. Kalau shaumul khusus kelas VIP, shaumu khususil khusus VVIP. Nah, gitu kan. Bagaimana shaumu khususil khusus itu? Puasa yang sangat istimewa atau puasa yang sangat khusus ini adalah puasa yang dia selain menahan makan minum, menahan hubungan suami istri, menahan penglihatannya, pendengarannya, ucapannya, seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga menahan pikirannya dari pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang jorok. Kemudian dia menjaga batinnya agar tidak terkotori oleh penyakit-penyakit hati. Kemudian dia juga menjaga hatinya agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan hatinya untuk tidak ingat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tingkatan-tingkatan dalam puasa. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi yang pertama tentang shaumul umum. Ya. Nah, ini mungkin bisa jadi banyak orang nih yang mengalaminya gitu kan. Puasa umum, namanya saja umum kan. Gitu kan. Umum gitu. Jadi dia sebenarnya juga menahan makan, menahan minum, kemudian menahan hubungan suami istri. Tapi di lain sisi dia tidak menahan ucapannya dari perkataan buruk. Tidak menahan pendengarannya dari ucapan-ucapan atau dari hal-hal yang ia dengar itu sebenarnya buruk. Betul. Ya. Jadi, misal dia senang kalau ada orang ghibah. Ya, senang dengerin itu. Dia senang dengerin orang yang sedang menfitnah orang lain. Dia senang mendengarkan kalau ada orang lain menyakiti orang lain juga, menyakiti hatinya orang lain. Dia senang gitu kan sama hal-hal yang buruk. Dengerin hal yang buruk dia senang. Enggak hanya ucapan ya, dia ucapan juga senang dia mengucapkan hal-hal yang kotor gitu. Kemudian dia suka melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini hati-hati nih ya. Entah itu secara nyata ya, langsung atau mungkin lewat media sosial. Kalau nggak sengaja, gitu. Ustadz. Kalau nggak sengaja segera scroll ya. Gitu. Tuh, kan. Jadi itu yang bahaya tuh. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, la tutbi'in nadratan nadrah. Jangan engkau ikuti pandangan pertama ke pandangan berikutnya. Artinya kalau kita mungkin melihat sesuatu yang haram tidak sengaja, ya jangan diikuti lagi, jangan langsung dipelototin terus ya, gitu, malah terus dicari. Iya, gitu. Jadi segera dihindari seperti itu. Ya. Nah, sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa memang hamba Allah itu mereka memiliki tingkatan-tingkatan tertentu dalam ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 32. Betul. Faminhum zalimul linafsih. Maka di antara hamba Allah itu, di antara mereka ada yang menganiaya dirinya sendiri. Di satu sisi dia juga melakukan ketaatan, tapi di saat yang sama dia juga masih suka bermaksiat, melanggar larangan Allah. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasidun. Ya. Di antara mereka ada yang pertengahan. Gitu kan? Mereka melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang sifatnya wajib. Mereka juga menahan diri dari hal-hal yang
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja mereka kurang memperhatikan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Amalan-amalan yang bisa menjadi penyempurna pahala, Betul, ya, menjadi tambahan pahala. Kemudian yang ketiga, ini kualitas yang paling tinggi. Ya. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba, ada yang berusaha sekeras mungkin ya untuk mendahului yang lain dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah seperti itu. Nah, jadi kalau dalam konteksnya ibadah puasa Ramadan, nah, setidaknya ada 3 grade. Betul. Ya, yang umum, yang khusus, yang khusus ya, khususil khusus. Ya, Khususil khusus. sangat khusus gitu kan. Tinggal nih kita yang mana nih, ya, begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Ahla sore hari ini. Dan alhamdulillah ilmunya banyak sekali ya Ustadz. Tadi saya tertarik dengan kata-kata arti dari salah satu ayat dari surat Fatir tadi ya, Ustadz ya, yang intinya kita menyiksa ayat 32 ya. Apa tadi Ustadz yang pertama itu Ustadz, yang kita menyiksa faminhum zalimul linafsi. Maka di antara mereka, di antara hamba Allah itu ada yang mendolimi dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Gitu. Jangan sampai kita akhirnya mendolimi diri kita sendiri ya, kata niat puasa tapi kita tidak bisa menahan semua larangan yang dianjurkan di dalam ibadah bulan puasa. Masya Allah sekali. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi atau hamba Allah yang menjalankan ibadah puasa penuh dengan ketaatan, penuh dengan keimanan, dan mudah-mudahan kita juga mendapat balasan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya Ustadz ya. Ya, amin. Saya tadi terkesima banget. Mudah-mudahan kalian juga terkesima ya yang nonton di sana ya. Ini yang lagi live chat premier, pokoknya kalian harus detail, jangan sambil nonton yang lainnya, jangan sambil kalau mau masak sambil masak deh, tapi dengerin nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita akan kembali ke pertanyaan nih Pak Ustadz. Ini adalah momen-momen yang sangat langka nih Pak Ustadz. Dari kemarin semenjak kita membuka pertanyaan, kita melempar pertanyaan ke sahabat-sahabat ngilmu di sana, udah banyak sekali Pak Ustadz yang memberikan pertanyaan, dan ini kita akan membacakan 2 pertanyaan untuk sore hari ini. Yang pertama, kita akan bacakan pertanyaan yang datangnya dari Mbak Siti Nurhayati Rezalian. Ini beliau ini ada di Hong Kong, Pak Ustadz. Jadi ini salah satu fans Reza yang ada di Hong Kong, dan katanya sebentar lagi mau pulang ke Indonesia. Tapi dia mau sempetin tanya dulu nih ke Pak Ustadz. Saya mulai baca ya Pak Ustadz ya? Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, mau tanya katanya, bagaimana hukum puasa orang yang sedang bekerja di negara non-muslim? Nah, beliau ada di Hong Kong ini Pak Ustadz. Yang notabene-nya bergelut dengan makanan yang bisa dibilang haram seperti daging babi. Karena walaupun kita tidak makan daging babi secara langsung, tapi kadang tanpa tidak sengaja atau tanpa kita tahu makanan yang kita makan itu terdapat kandungan babinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Complicated ini kayaknya. Iya, menarik sekali. Ini pertanyaan yang beranak. Ya. Ternyata nggak hanya bakso saja yang beranak. Nah, itu pertanyaan juga beranak. Pertanyaannya beranak. Jawabannya juga beranak nanti ya. Ini. Mbak Siti, you are the best. Ini Masya Allah ya. Baik, pertama, hukum puasa di negara non-muslim bagi seorang muslim tetaplah wajib. Betul. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kamu menyaksikan hilal bulan Ramadan sudah muncul, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Dimanapun, baik itu di Indonesia, di Hong Kong, walaupun itu mungkin di negara yang notabene mayoritas adalah non-muslim, tetap kita wajib melaksanakan puasa Ramadan sesuai dengan waktu di situ, gitu kan? Ya, kapan terbit fajarnya, kapan terbenam mataharinya, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan makanan yang tersebar di negara tersebut, terlebih jika negara itu mungkin ya terkenal dengan daging babinya, gitu kan? Nah, itu ini menarik nih Pak Ustadz. Ya. Selama makanan itu tidak tercampur dengan daging babi
atau tidak tercampur dari kandungan-kandungan yang ada dari babi, entah Betul. itu minyak babi, Betul. ya, maka itu tidak haram, boleh kita memakannya. Oke. Gitu. Jadi selama makanan itu tidak terkontaminasi dengan daging babi, dengan minyak babi atau kandungan yang ada dari daging babi, maka tidak masalah Tidak kita masalah, ya. memakannya seperti itu. Misal kayak roti gitu Betul, kan. betul. Nah, seperti Asal itu. tidak ada ya Ustaz? Iya, asalkan Tapi, tidak ada. maaf Ustaz, saya potong sebentar. Iya, Ustaz. Kalau ada kan yang bilang kita kalau memang rumah makan itu ada menyediakan makanan babi, kita juga diharamkan untuk makan di situ karena takutnya dari bekas Iya. pisau atau penggorengannya. Kalau mereka Iya. cuci tidak bersih, tetap berarti kan Iya, ada kandungan. iya, Nah itu iya. gimana tuh Ustaz kalau Maka begitu? lebih baik ya kita tidak makan di situ. Itu Oke. sebagai ihtiyatan, Oke. langkah kehati-hatian Baik. gitu. Atau mungkin di beberapa negara non muslim di sana sudah ada makanan yang punya label halal, karena di beberapa negara non muslim pun itu mereka juga punya lembaga sertifikasi halal kan. Betul, Nah, betul, jadi kalau pengen lebih aman lagi kita makan makanan yang sudah ada labeling halalnya. Nah, itu baik. lebih aman lagi gitu. Ustadz, kalau misalnya susah gitu Iya. kan. Nah, kalau susah misalnya ya kita sebenarnya bisa masak sendiri, cari bahan-bahan sendiri, sayur sendiri, cari daging sendiri, kan daging sapi juga ada kan di sana, kan nggak hanya daging babi saja, Nah, daging itu. lain-lain kan juga ada. Kalau masak sendiri tentu lebih aman. Iya sih gitu. lebih aman. Nah, Iya. cuman kalau tadi kita belajar dari yang Mbak Siti, dia kan mungkin surfing ya kayak di rumah dia laden makan dan segala Iya. macam gitu Pak Ustadz. Kalau andai rumah yang dia jadikan untuk tempat mencari rezeki itu sering makan babi itu gimana Ustadz? Iya. Nah, itu membingungkan juga. Iya. Jadi usahakan kita memakai peralatan makanan khusus untuk kita sendiri. Yang Kita beda pisahkan. ya. I Kita see. bedakan ya. Urusan mungkin yang lain mungkin mereka konsumsinya seperti itu ya sudah gitu kan. Gitu. Kita pisahkan peralatan sendiri Oke. gitu. Hukum memasakkan bagaimana Ustadz? Hukum memasakkan. Iya. Waduh. Nah itu gimana tuh? Lah kan jadi panjang nih ceritanya Iya, gara-gara iya, si iya. siapa si Mbak Iya, Siti. iya. Biar tuntas nih Ustaz, biar tuntas. Kan dia pegang ya kan, dia pegang, dia masakin walau nggak dia makan tapi buat si majikan kan Iya. otomatis. Itu gimana tuh Ustaz? Sebisa mungkin sebenarnya kita tidak perlu memasakkan itu. Nah, jadi bagaimana caranya ya mungkin kita menerangkan dengan perkataan yang baik ya, Oke. bahwa dalam agama saya makan makanan seperti ini juga dilarang. Kemudian memasakkannya pun juga dilarang. Oh, Masya Allah. Kan dalam sebuah hadis pun dikatakan ya, itu daging babi yang jelas Betul, haramannya ya di betul, dalam Al-Quran betul. jelas. Begitu juga khomer. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengecam orang yang hanya duduk di sekitaran orang-orang yang minum Minum khamr. minuman Betul. keras. Walaupun dia nggak minum, tapi Betul. dia ada di situ. Betul. Tetap dia kena dosanya. dosanya, gitu. betul. Apalagi walaupun dia nggak minum, tapi dia ikut menuangkan. Dia juga Nah, berdosa, itu juga. gitu. Subhanallah. Iya. Agama Islam benar-benar mengatur kita ya Iya. supaya melindungi kita. Sebenarnya melindungi kita supaya kita tidak terjerumus atau masuk ke dalam dosa-dosa yang memang Allah sudah larang. Iya. Tapi Allah juga benar-benar seperti memberikan batasan-batasannya. Iya. Jadi memang kalau dibilang nggak boleh itu ya benar-benar nggak Iya. boleh gitu loh. Mau even itu cuma nuangin, mau masakin dan segala. Kalau Iya. dibilang haram tidak boleh ya tidak Iya. boleh. Seperti Iya. itu ya Ustadz ya. Iya, betul. Masya Allah, Masya Allah. Kadang kan memang mungkin kita tidak bisa memaksa mereka, Iya. oh jangan makan daging babi. Betul. Ya, sulit, apalagi itu Betul. konsumsi mereka tiap hari. Betul. Ya sudah gitu kan. Tapi kita juga harus punya prinsip gitu. Betul. Prinsipnya ya nggak ikut makan juga nggak ikut memasakkan. Betul. Gitu. Jadi yang mungkin komunikasinya ya Teh Siti Iya. ya, berkomunikasi dengan majikan bagaimana caranya untuk kalau mungkin momen kan nggak mungkin tiap hari makan babi kan. Jadi mungkin kalau untuk saat makan babi dipersilakan si tuan rumah saja yang masak, nanti Iya. tinggal untuk kalau yang lain-lainnya Mbak Siti yang masak seperti itu. gitu. Oke, baiklah Ustadz. Sudah cukup Ustadz penjelasannya semua? Insya Allah sudah. Sudah cukup ya. Mudah-mudahan Teh Siti di sana juga bisa menerima ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Ahla. Ini ilmu banget loh, ilmu banget. Satu pertanyaan, tapi tadi berapa banyak pertanyaan jadinya. Baiklah ya. Semoga dapat ilmu, semoga nanti bisa diterapkan di sana. Dan kalau sudah tahu ilmunya seperti ini diterapkan, jadi jangan nanti dianggap sepele lagi. Jadi mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Seperti itu ya, Teh Siti. Baiklah, Ustadz. Sekarang kita melanjutkan ke pertanyaan kedua, Ustadz ya. Iya, silakan. Pertanyaan keduanya datangnya dari Mbak Nur.
Iya. Mbak Nur, apa yang Allah janjikan bila kita meraih puasa yang utama, Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya kita menjanjikan, misalnya ada orang punya anak gitu kan, Iya. ya, kalau dia misalnya dijanjikan kalau kamu bisa meraih juara pertama, nanti ayah atau nanti bunda belikan mainan yang Iya. bagus atau yang kamu senangi kan gitu. Termotivasi. Termotivasi, iya benar. Nah, begitu juga bagi orang yang melaksanakan puasa, apalagi dia mencapai level tadi, saumu khususil khusus. Oke. Puasa yang sangat khusus. Yang Nah, sangat inilah khusus. puasa yang utama. Ya. Betul. Bisa dikatakan puasa utama. Kenapa? Karena bukan hanya jiwa fisiknya saja yang puasa. Betul. Tapi batinnya juga ikut puasa, jiwanya juga ikut puasa, menahan Benar. diri dari hal-hal yang bisa mengotori batin, Betul. mengotori hati, Betul, gitu betul. kan. Baik, apa balasannya? Menarik, sahabat ilmu sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang keutamaan orang yang berpuasa. Ya. Dalam hal ini puasa wajib, ya, karena ini memang khusus spesial. Betul, betul. Hadiahnya gitu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu. Yuqalu lahu ar-royan. Pintu itu disebut pintu ar-royan. Yadkhulu minhu as-shaimun. Dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu ahadun ghairuhum. Ya. Tidak ada yang masuk melainkan hanya orang-orang yang berpuasa itu. Maka suatu ketika dikatakan, mana orang-orang yang berpuasa? Nah, maka dipanggil tuh orang-orang yang berpuasa, ya. Maka mereka berbondong-bondong masuk pintu ar-royan itu, ya, kemudian ughliqa, ditutup. Maka setelah ditutup tidak ada yang masuk lagi setelah itu. Artinya apa? Itu adalah pintu yang dikhususkan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini ya dengan melaksanakan ibadah puasa yang utama. Dia ingin meraih bagaimana melaksanakan puasa yang berqualified utama tadi. Gitu. Luar biasa. Ya, ibaratnya kalau kita mau nonton konser, misalnya nih mau nonton konsernya Kak Reza, dikasih tiket khusus, gimana perasaannya? Seneng kan? Happy dong. Begitu juga orang yang berpuasa dengan cara yang maksimal, dengan sebaik-baiknya, Allah kasih tiket khusus, yaitu berupa pintu ar-royan. Dikasih tiket lewat pintu surga khusus, pintu ar-royan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa ya Ustadz ya. Sebenarnya makanya tidak ada hal yang hadiahnya tuh nggak kecil. Jadi ini bukan sepele, bukan hal kayak kayak kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini, nggak boleh begini, selama puasa nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi sebenarnya itu ada maksud, karena Allah sedang menjanjikan kamu akan memberikan, bagaikan anak kecil kalau dijanjiin tuh ya, ayo kamu belajar yang benar, kalau nilainya dapat A nanti dibeliin sepeda, dibeliin apa. Nah, seperti itu loh. Jadi Allah sedang memberikan kita atau mentarget kita, men-challenge kita untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik, karena nanti dapat nilainya atau dapat hadiahnya itu luar biasa. Seperti yang tadi disampaikan sama Ustadz. Ada pintu yang sangat spesial, pintu ar-royan yang hanya akan dilewati oleh orang-orang yang berhasil melaksanakan puasanya dengan sempurna. Insya Allah mudah-mudahan sahabat ngilmu semuanya, kita semua mendapatkan tiket untuk mendapatkan pintu ar-royan seperti yang disampaikan Ustadz Ahla tadi. Dan mudah-mudahan untuk semua pertanyaan tadi sudah terjawab dengan tuntas dan semua jawabannya juga sudah bisa diterima dan kalian semua bisa langsung mengaplikasikannya dan bisa menyerap ilmunya. Baiklah Ustadz, terima kasih. Sekarang kita akan langsung mendengarkan untuk pembacaan doa ya. Ini adalah waktu-waktu yang mustajabab sekali untuk kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kelancaran, kebahagiaan dunia dan akhirat. Silakan Ustadz Ahla. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah, mari kita tutup perjumpaan pada sore hari ini dengan menundukkan diri kita di hadapan Allah, menengadahkan kedua tangan kita seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan kelancaran, keberkahan dan kemudahan dalam setiap aktivitas yang kita jalankan, terutama di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashu'ana wa tadarru'ana. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, sahabat ngilmu sekalian, kita sudah mendengarkan tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ahla Kembara LCMA. Dan kemudian kita tadi juga sudah mendapatkan atau menjawab pertanyaan dari sahabat ngilmu sekalian. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita di sore hari ini tetap mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap mendapatkan manfaat yang sangat berguna sekali untuk kita semua. Buat kalian semua yang sudah nonton acara ini, terima kasih banyak. Seperti biasa, Reza selalu mengingatkan kalian kalau ada yang mau bertanya-tanya, ya, misal seperti teman kita tadi, Mbak Siti Nur yang ada di Hong Kong. Buat kalian yang mau bertanya, silakan langsung DM saja ke Instagramnya Ramo Official, atau kamu bisa langsung DM ke official Instagramnya Kak Reza. Ya, kita akan jumpa lagi besok tentunya dengan tema-tema yang akan sangat menarik sekali, tentunya dengan ustadz-ustadz yang sangat menarik pula. Dan pokoknya doa Reza untuk kalian semua, semoga kalian diberikan kesehatan dan kita semua diberikan kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Akhir kata, Reza ucapkan banyak terima kasih untuk semua sponsor yang sudah sponsor untuk acara hari ini ya. Ada Emados dan lain sebagainya, thank you so much. Kita akan jumpa lagi besok di jam yang sama, di jam 17.30 hanya di channel YouTube Reza Zakaria bersama Ramu, Ramadan Ngilmu. Tentunya saya Reza Zakaria pamit dan Ustadz Ahla Kembara LC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahana, ya ilahana, yasir lana umurona. Ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana. Ya Fatahu, ya Fatahu,